Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Si Biru Bincang Seru. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Si Biru, yaitu podcast yang dimana kita bakal mengadakan suatu podcast yang nanti melakukan kecerdasan terkait tentang apa itu Okmawa, terutama yang sudah ada di kampus Universitas Negeri Jakarta. Nah, kemarin kan kita sudah berbincang dengan ketua legislatif baik itu di Prodi ya. Nah, sekarang kita udah ada bintang tamu yang sangat luar biasa banget nih, yang mungkin ditunggu-tunggu dan jadi orang paling penting di Universitas Negeri Jakarta, yaitu ada Bang Nika dan Bang Akbar. Nah, beliau ini merupakan ketua BEM pun dan juga ketua MTM Universitas Negeri Jakarta. Halo Bang Akbar, Bang Nika, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan tadi Bang? Aman Bang? Aman, lancar ya. Oke, baik, di sini kita bakal melakukan pembicaraan nih tentang legislatif dan eksekutif, terutama yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebelumnya Bang, saya mau nanya-nanya terkait tentang legislatif dan juga eksekutifnya. Apa sih Bang MTM dan UN gitu, yang mungkin banyak orang yang belum tahu, terutama mahasiswa baru. Mungkin bisa jelasin gitu. Mulai dari Bang Nika dulu deh, selaku ketua BEM. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Andika Todia sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang periode 2025 ya, sekarang tahun 2026 sebentar lagi selesai. Sebentar lagi nih Bang, Sebentar lagi. Kita tidak umum ya, Bang. Ya, jadi mungkin sedikit perkenalan tentang BEM ataupun mungkin MTM ya. Nanti mungkin MTM lebih dari sama Akbar, tapi secara keseluruhan BEM dan MTM ini adalah organisasi pemerintahan mahasiswa, yang mana kalau misalnya kita akan andaikan kampus itu adalah sebuah miniatur negara ya, bentuk kecil sebuah negara. Nah, maka dari itu hadirnya eksekutif dan legislatif di ranah mahasiswa adalah bentuk kedaulatan pemerintahan mahasiswa. Nah, BEM ini bergerak dalam ranah eksekutif, dalam ranah pelaksana tugas. Jadi yang kalau misalkan teman-teman tahu di struktur pemerintahan ada presiden dan menteri-menterinya, maka BEM juga seperti itu. Ada ketua BEM-nya atau presiden mahasiswanya, dan juga ada jajaran kepala departemen dan juga menteri-menterinya seperti itu. Nah, kalau misalkan di UNJ ini memang ini sebenarnya perbedaan nomenklatur aja ya. Di berbagai macam kampus mungkin akan ada yang namanya presma, akan ada yang namanya ketua, itu perbedaan nomenklatur aja. Cuma secara fungsional tetap BEM itu di tingkat universitas, fakultas dan juga program studi di ranah pelaksana tugas ataupun ranah eksekutor. Makanya namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Pelaksana lah emang ya. Betul. Nah, sekarang kita lanjut ke Bang Akbar, ketua MTM. Apa sih itu Bang MTM itu Bang? Sebenarnya udah tadi ya sampai apa yang dilakukan karena kita ini adalah bersatu bagian dari Okmawa UNJ atau organisasi pemerintahan mahasiswa UNJ. Adanya MTM ini merupakan sebuah usaha dari para pendahulu untuk menciptakan demokrasi yang baik yang sesuai dengan apa yang ada di negara kita. Kita melalui sistem negara gas politika demokrasi. Jadi ya, karena kita juga memiliki negara kita demokrasi, maka itu mungkin yang pasti juga mengadopsi adanya legislatif. Mungkin kalau negara kita itu adalah raja, Rasma, tapi raja mahasiswa. Itu karena kita kan yang negara, negara demokrasi, kita pakai demokrasi. Nah, ya kalau kita lihat dari sejarah itu juga, ya memang sudah kayak sekarang ini ya gitu ya. Dulu kan mungkin waktu zamannya Orde Baru itu belum ada, dan akan dulu ya kita pahamlah bagaimana masih negara, karena kampus-kampus itu masih belum masih demokrasi. Yang ada di UNJ itu hanya sekadar senat mahasiswa. Nah, itu ya bisa dibilang eksekutifnya aja tanpa ada pengawasan dari BPK. Dan beranjak ke beberapa sekolahnya dan pengawasan dimulai, baru itu ada namanya PM. Ya, terus kemudian itu baru kemudian setelah adanya tunjangan juga mungkin apa namanya dinamika ya. Akhirnya dan pecah lagi. Itu kan ada dua tuh legislatif sama kayak di kampus lain, ada MPR sama ada GPR. Ada juga ada sama DPR. Nah, mungkin karena dinamikanya akhirnya di tahun 2004 bisa lagi tuh ya dua lagi, jadi ada MPR. Gabung itu benar-benar kekuasaan sampai di MPR. Itulah yang menjadi dasar
ada yang MTM, hingga pada akhirnya ya sistem MTM ini terapkan juga di tiap-tiap fakultas yang ada. Dan muncul ada yang prodi dan sebagainya. Kemudian juga setelah itu banyak dinamika juga yang terjadi di prodi, gitu ya. Ada bukan mungkin ada pembulian mungkin ya di zaman-zaman orientasi mahasiswa yang berakhirnya lah dibentuk yang namanya lembaga mau prodi, termasuk juga ada eksaminya, mana itu dikenal dalam untuk meredam adanya kesalahpahaman dari jadi seperti itulah gambaran umumnya terkait dengan kedua prosedur. Oke, sangat luar biasa nih. Ada informasi yang mungkin banyak mahasiswa baru terutama di Indonesia kita yang belum paham terkait dengan SBMPTN dan BEM gitu kan. Tadi saya jelaskan oleh Bang Tiara. Nah, selanjutnya kita kan mungkin kepo nih Bang. Ada apa aja sih Bang? Ataupun bagian apa aja terutama di BEM dan juga di BEM mungkin bisa jelaskan. Oke, sekarang kabar dulu deh. Oke, sebenarnya kalau untuk susunan dari struktural ya pengurusannya itu beda-beda, tergantung siapa nahkodanya. Sama halnya kayak kita gitu kan. Nah, untuk sekarang ini struktur MTM itu ya kurang lebih ada beberapa jenisnya. Kalau struktur secara struktural ya, itu ya kita tahu dari adanya yang umum, fraksi itu ya secara struktural mungkin ya. Tahu dari karena kita perwakilan kita yang tersebut. Sebenarnya ada banyak, ada UKT, ada berpartisipasi, juga ada namanya badan aspirasi sama badan kaderisasi. Itu juga kelengkapannya ada apa-apa. Jadi ya itu fungsionalnya dan itu sangat-sangat mungkin bisa berubah tiap periode atau tiap minggu. Jadi tergantung siapa nahkodanya. Dan juga kalau kita lihat di kampus lain juga beda-beda sama dan itu jadi tergantung mau bagaimana efektifnya. Jadi nanti itu teman-teman tadi belajarkan ada bagian legislasi, itu udah aspirasi gitu ya. Nah, kalau misalkan di BEM pun seperti apa Bang kita? Oke, sebenarnya beda-beda juga setiap tahunnya dan juga setiap periodenya. Tergantung tadi siapa nakodanya, siapa pemimpinnya, dan siapa yang punya gagasan untuk akhirnya memimpin BEM tersebut. Mungkin secara umum ya di UNJ aja itu sebenarnya rata gitu ya, dari BEM Universitas sampai BEM Prodi, yang mana isinya ketua, wakil ketua, terus juga bendahara serta umum yang tergabung dalam badan pengurus harian inti. Kemudian ada kepala-kepala departemen, yang kepala departemen SDM, departemen kode universitas dan fakultas, ada sospol, ada advokasi dan segala macamnya. Itu masuk ke dalam jajaran BPH. Jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan jajaran kepala departemen itu akan terbentuk dalam badan pengurus harian yang fungsinya nanti akan menahkodai daripada perjalanan badan-badan eksekutif mahasiswa tersebut. Nah, kalau di tingkat universitas itu pasti zaman saya sempat terjadi perubahan, yang mana di tahun lalu itu cuma ada 5 departemen dan 1 biro. Ada departemen dalam negeri, departemen sospol, departemen Alkesma, departemen kominfo, departemen pendidikan dan penelitian, sama biro Bikraf, bisnis dan kreatif. Nah, pas zaman saya itu ada perubahan nomenklatur dan juga ada penambahan departemen karena memang kebutuhan periode saya itu ekspansi dan juga kolaborasi. Makanya akhirnya saya tambahkan departemen luar negeri yang fungsinya saya fungsikan untuk bagaimana akhirnya bisa ekspansi dan juga berkolaborasi dengan berbagai macam mitra dari luar Universitas Negeri Jakarta. Nah, kemudian di pas periode saya juga memang terjadi perubahan fokus lah, yang mana memang akhirnya memecah fokus dari sospol yang itu awalnya dia berfokus vertikal dan horizontal. Vertikal untuk menekan pemerintah dan juga horizontal untuk masyarakat secara sosial. Kemudian di periode saya ubah ya, jadi departemen pergerakan fokusnya vertikal saja. Itu akhirnya bagaimana dia fokus menekan pemerintah, dan horizontalnya di departemen luar negeri tadi, fungsinya sosialnya di situ. Nah, jadi secara umum memang kurang lebih mirip. Cuma di periode saya aja yang agak berubah nih, agak berbeda karena memang pandangan saya untuk BEM Universitas itu harus lebih luar biasa kolaborasinya, harus lebih luar biasa kemitraannya, karena bagaimanapun juga kita sebagai badan eksekutif mahasiswa itu adalah mitra kritis dari pemerintah, mitra kritis daripada birokrat kita sendiri. Maka dari itu jangan
berkutat cuma di kampusnya aja gitu. Harus ada Stuck gitu ya. iya, nggak cuma berkutat di kampusnya aja gitu kan. Itu sih. Oke, berarti tadi udah presentasikan nih terkait bagian-bagian dari BEM, kemudian dari MTM. Nah, teman-teman kalau misalkan terutama masih baru mau join di MTM dan BEM juga bisa banget dan kita sudah dijelaskan di bagian-bagian. Nah, mungkin sekarang pertanyaan nih, kan udah tahu nih tadi dijelaskan strukturalnya, ya bagian-bagiannya. Nah, sekarang bagaimana sih Bang cara joinnya gitu? Mungkin banyak mahasiswa nih, apakah mahasiswa bisa langsung join ke MTM atau ke BEM? Apakah harus prodi dulu baru fakultas baru U? Oke, sebenarnya kalau di tatanan eksekutif itu lebih fleksibel ya, tergantung nanti bagaimana pimpinnya itu menentukan mau sampai angkatan berapa dia menerima di BEM-nya. Tapi yang perlu saya tekankan di sini ada bukan peraturan sebenarnya sih, tapi lebih kepada program yang itu menjadi rekomendasi. Karena melalui program ini akhirnya kita bisa melihat berbagai macam dinamika yang ada di setiap tingkatannya. Kalau di UIJ itu ada 3 tingkatan kan, program studi, fakultas, sama universitas. Nah, jadi setiap tingkatan itu ada pelatihan kepemimpinannya juga. Jadi kalau di Prodi itu ada pelatihan kepemimpinan mahasiswa tingkat Prodi, terus yang fakultas PKMF, tingkat fakultas, dan kemudian di tingkat universitas ada PKM Un. Nah, ini setiap tingkatan ini punya dinamikanya yang berbeda dan bagaimana yang akan diajarkan dalam program tersebut. Karena tadi dinamika setiap BEM itu berbeda dari tingkat prodinya seperti apa, di tingkat fakultas seperti apa, di tingkat universitas seperti apa. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk di BEM itu cukup jalur open recruitment ya, karena memang seperti open recruitment biasa lah gitu. Ya udah tinggal daftar aja, nanti diseleksi masuk sesuai dengan pimpinan juga mau adakan wawancara atau segala macamnya, dan itu akan dikembalikan lagi ke pimpinannya. Karena memang BEM itu lebih fleksibel lah. Jadi syarat-syaratnya juga nggak terlalu banyak ataupun mengikat. Tapi yang penting dia mau berkontribusi aktif dan juga berdedikasi dan totalitas ketika menjalankan amanahnya, bukan cuma yang setengah-setengah doang. Karena baik lagi tadi. Pasti. Betul. Jadi memang sarana-sarana untuk akhirnya teman-teman itu masuk ke dalam BEM universitas ya coba dulu di BEM Prodi dan BEM Fakultas. Kayak gitu. Karena kalian harus merasakan dulu nih dinamika tingkat prodi seperti apa. Udah bisa ngadepin birokrat prodi belum? Gitu. Kasarnya gitu lah. Jangan sampai langsung tiba pusat langsung Iya, bingung juga. Iya gitu. Karena tadi yang Bang Akbar bilang di tingkat universitas kita akan menjadi rujukan. Kalau misalnya kita bingung di tingkat universitas, apa yang mau kita sampaikan ke fakultas sama prodi? Karena mereka akan nanya ke kita juga kan. Karena ada hierarkinya tadi kan, tingkat prodi, fakultas sama universitas gitu. Jadi kita akan menjadi rujukan nih, kita akan menjadi orang yang top of mind-nya dari pimpinan gitu. Nah, makanya ketika kita mau langsung ke universitas, saran saya, dan mungkin saran kami berdua gitu ya, hadapi dulu dinamika di prodi dan fakultas. Oke, ikut dulu dari prodi sama fakultas dulu baru masuk ke yang tingkat tinggi. Betul. Ya, oke. Nah itu tadi tuh teman-teman, terutama mahasiswa baru atau mahasiswa yang MTM ataupun BEM, jadi ada pengalaman minimal di prodi ataupun di fakultas. Dan juga mungkin kalau misalkan di MTM itu teman-teman ada utusan nih ataupun ada dukungan dari beberapa dukungan dari para fakultas ataupun prodi. Dan sedangkan di UNIF itu teman-teman kalau misalkan mau join dan juga pengalaman di prodi dan di fakultas bisa langsung cerita dari tentang jalur. Nah selanjutnya nih Pak, dengan Bang Akbar, Bang Ika selama 20 tahun ini kan menemui dinamika dengan kan ada sejumlah berita yang sangat berkesan ataupun kira-kira itu sangat wah ini jadi pengalaman terbesar untuk Akbar dan Bang Ika. Mungkin dari Bang Ika ini selaku mahasiswa ataupun sering berhadapan dengan baik itu di pemerintahan ataupun dengan mahasiswa. Oke. Dinamika cukup sangat banyak lagi sepanjang tahun tuh ada aja dinamika setiap bulan, ada setiap hari ada dinamika gitu, baik dari eksternal, internal sendiri, dan bahkan mungkin jajaran pengurus sendiri kayak gitu kan. Nah tapi bagaimana kita menyikapi hal tersebut itu mungkin kalau misalkan saya bilang yang cukup berkesan ya mungkin teman-teman udah pernah tahu lah Apa itu soal putusan saya di BMSI. Wah, Itu salah satu yang cukup berkesan dan juga mungkin menjadi pergolakan. Tapi bagaimanapun juga itu cuma perihal arah gerak aja gitu kan. Bagaimanapun juga itu arah gerak saya yang akan saya bawa untuk PJ
di tingkat nasional. Nah cuman kalau ngomongin dinamika itu bukan soal bagaimana kita melihat dinamika tersebut ya, maksudnya, tapi bagaimana kita menyikapinya gitu. Sebagai seorang pemimpin itu menyikapinya seperti apa sih kayak gitu. Nah jadi yang saya coba untuk akhirnya sikapi dari berbagai macam dinamika itu coba untuk akhirnya bagaimana bisa melihat apa tuh problemnya seperti apa dan bagaimana cara penyelesaian masalahnya gitu. Karena memang sekali lagi soal dinamika mah bukan bagaimana kita hadapinya dengan asal-asalan gitu ya, tapi bagaimana kita menyikapinya dengan strategi politik seperti apa sih harus menyikapinya kayak gitu. Itu sih paling ya. Tapi kalau misalkan ditanya dinamika apa, setiap tahun ada dinamikanya. Bahkan di tingkat saya kalau misalkan di nasional juga ya ada aja clash sama pemerintah, ada aja clash sama aparat-aparat kayak gitu kan. Selalu berhadapan ya. Apalagi Universitas Negeri Jakarta kan kampus pusat lah bahasanya gitu. Satu-satunya sih, tapi PTN di Jakarta yang cukup dipandang pergerakan mahasiswanya, pergerakan kampusnya kayak gitu, sehingga akhirnya menjadi tekanan sendiri juga gitu kepada mahasiswanya. Maka hal-hal yang berhubungan dengan pergerakan akan menjadi sensitif kayak gitu. Berarti itu pengalaman berkesan banget. Oke, kalau Bang Akbar sendiri gimana tuh Bang? Di PMTM sendiri selaku ketua itu. Kayak paling berkesan. Jujur, saya ini orangnya introvert. Jadi ketua MTM itu tantangannya adalah kita tuh harus terbuka di luar publik. Segala apa yang kita lakukan. Namun ketika kita masuk, bagaimana peran kita tuh orang itu ya minimal tahu ya apa yang menjadi saat kita itu. Dan itu yang mungkin terjadi di saya tuh sejak awal gitu. Karena ya karena saya introvert, saya belum masih agak sulit ya untuk berhadapan dengan orang. Jadi ya itu agak sedikit berat ya awal-awal saya menjabat. Cuma untungnya itu support lah sama berbagai orang-orang yang ada di sekitar saya, utamanya yang ada di fakultasnya. Itulah untungnya kita tuh udah pernah berkarir di fakultas. Jadi ketika kita lagi jatuh sekali itu ada, maksudnya ada yang ngasih support lah. Lu kan udah ini baru di fakultas di prodi saya di MIPA lagi, itu akhirnya jadi muat. Akhirnya ya saya coba PD pada birokrat, berhadapan dengan orang-orang, bahkan juga saya diminta untuk menjadi pengisi gitu sebagainya. Itu akhirnya ya saya ubah mindset lah, harus lebih pede karena saya sebagai perwakilan kita sebentar lagi faktor prodi. Jadi itu sih poinnya paling pesan. Pengalaman dari yang introvert jadi harus extrovert ya teman. Sangat mengubah jiwa kita gitu. Ya tadi itu teman-teman terkait tentang dinamika baik itu Bang Nika selaku Presma dari UN terkait tentang sering kontak ataupun sering berkomunikasi dengan para mahasiswa dan juga pemerintahan itu, dan juga Bang Akbar terkait tentang keputusan kebijakan yang harus tepat gitu. Nah selanjutnya nih Bang, mungkin ada gak sih pesan terutama para mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang ingin join ke organisasi-organisasi di UNJ gitu, saran-saran seperti apa kalau dari Bang Akbar gitu? Oke, ini buat teman-teman semuanya ya, utamanya mahasiswa baru Ya. Cuma tuh paham bahwasanya jadi mahasiswa itu bukan cuma belajar soal akademikanya ya, dan perlu paham. Dulu saya pernah dapat masukan ya, atau pernah dapat wejangan dari senior pimpinan bahwasanya kenapa sih event ini bermanfaat? Karena 96-nya itu ada di luar bangku kuliah. Ya, supaya kita tuh bisa maksimal mendapatkan semua ilmu di kampus, maka kita harus explore keluar kan, nggak boleh kita tetap di bangku kuliah. Karena kalaupun kita maksimal di kuliah 4 doang, 4% doang tidak dapat ilmu. Namun bayangin bagi maksimal. 4 juga capek kan cari doang. Waktu itu tetap juga kan? Iya benar. Dunia luar yang lain. Apapun itu ya. Saya nggak bilang harus organisasi. Teman-teman punya harus tentukan apa jalan ninja kalian. Bisa itu magang, bisa itu kerja dan sebagainya. Nah itu semua ditentukan dengan kondisi masing-masing. Ada orang yang dia itu mungkin sudah selesai dengan masalah finansialnya, mungkin orang punya kaya, dan dia punya problem di
skill manajemen diri mungkin atau mungkin skill leadership, maka jalan buat dia apa? Ya organisasi. Ada orang yang itu masih punya masalah finansial dan dia tuh jago lah ngomong, misalkan dia udah punya banyak di jari misalkan, maka cara dia itu untuk diri dia adalah ya mungkin magang atau kerja. Jadi ya tergantung dari kita masing-masing. Tapi saran saya adalah organisasi ini penting banget. Karena gini, kalau kalian itu memilih kerja aja tanpa melihat bagaimana kemampuan diri kalian, itu kalian akan melewatkan satu kemampuan kalian atau satu kesempatan aktif diri kalian, apa? Manajemen diri. Dan itu manajemen organisasi itu yang nggak didapat oleh orang-orang yang itu dengan gampangnya beli baru pekerjaan atau magang. Meskipun memang positif ya, dapat duit misalkan atau mungkin dapat pengalaman di dunia luar. Tapi biasanya ini saya bukan merendahkan, tapi yang saya lihat di dunia nyata itu adalah dia itu ya belum punya skill untuk leadership dan manajemen diri dan organisasi. Jadi ya rata-rata kan orang magang itu apa sih di bawahan kan, yang ikut arahan dari atas terus ya sebagus-bagusnya orang yang kuliah itu kan paling ya kalau benda kata ya masih belum punya masih bawahan lah ya. Jadi ya dia mesti belum punya skill leadership kan belum ada. Nah dosen saya pernah bilang, ini mungkin dosen Bang Dika juga ya, Arman namanya di geografi. Kalian kalau ingin menguasai dunia itu minimal punya 3 skill. Skill yang pertama skill teknologi, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga leadership. Kalau kalian punya 3 itu udah dunia di tangan kalian. Maka ya kalau kalian emang benar-benar mau mengubah diri kalian, ya harus dari sekarang di kampus ini organisasi. Tapi saya bukan merendahkan orang yang kerja ya, merendahkan itu cara kalian, karena tadi saya bilang di awal tergantung kondisi kalian. Iya. Tapi bukan berarti ya organisasi ini tuh deh. Jadi menyesuaikan saja dengan hal-hal kebutuhan dirinya gitu. Yang sampai udah dia ada kelemahan dia nggak pernah update dan status itu aja gitu. Asal diri ya. Dan harus MTM ya. Ini saya bukan presiden, tapi semua organisasi, apapun itu di kampus itu. Kalau kalian itu minatnya ada olahraga misalnya, silakan. Ormawa gitu ya. Iya, Ormawa. Ya, atau mungkin gini, kalau kalian itu merasa kalian kurang banget di masalah leadership misalkan, ya udah kalian join aja buat update itu. Jangan sampai nyaman satu titik doang. Misalkan kalian, gua orangnya Islam banget nih misalkan nih, PAI nih, gua orangnya Islam banget. Gua pengen yang roles aja misalkan. Ya kalau kalian kayak gitu ya, kalian akan sama staff di ya itu, kalian nggak punya skill misalkan leadership dan sebagainya. Kalau kalian itu berani, ya berani keluar, itu poin penting sih. Gitu sih. Ya staff ataupun nyaman di zona nyaman ya. Iya. Tadi keluar dari zona nyamannya. Oke. Tuh tadi dari kasih tips dari Bang Akbar, harus 3 elemen yang harus dikuasai nih. Jadi nanti mahasiswa baru ataupun mahasiswa bisa menekankan dalam diri. Kalau dari Bang Dika sendiri gimana tuh Bang? Oke, mungkin teman-teman yang sekarang jadi mahasiswa itu punya privilege ya sebagai seorang mahasiswa, dan gunakanlah masa-masa teman-teman menjadi seorang mahasiswa itu. Status sebagai mahasiswa itu sangat luas banget, bahkan di tingkat organisasi, di tingkat perlombaan dan segala macam gitu. Bahkan saya pernah lihat kalau nggak salah ada orang yang dia tuh rela lulusnya agak dilambatkan cuma buat ikut lomba-lomba doang kayak gitu kan. Nah di situ sampai akhirnya ya dia meraup keuntungan lah, dapat hasil dari lomba dan segala macamnya. Dia memanfaatkan status mahasiswa tersebut. Jadi teman-teman yang saat ini jadi seorang mahasiswa, ya manfaatkanlah status mahasiswa tersebut. Saya juga pernah dengar kalau misalkan katanya kuliah itu membuka pikiran. Tapi teman-teman, kita nggak cukup dengan membuka pikiran doang. Ketika kita ikut aktif terlibat dalam berbagai macam kegiatan, kita ikut aktif terlibat dalam organisasi, itu akan membuka inisiatif kita. Jadi yang saya dapatkan ketika berorganisasi adalah bagaimana saya akhirnya berani berinisiatif, bagaimana saya berani bersuara, bagaimana saya berani berpendapat dan juga bermanfaat. Gitu. Karena menjadi mahasiswa ini sangat amat luar biasa statusnya ya. Bahkan kalau bisa dikatakan mahasiswa bisa melakukan segalanya. Tahun 98 mahasiswa bisa menentukan rezim ya. Tahun 2019 mahasiswa bisa melaksanakan aksi besar-besaran dan akhirnya mengubah kebijakan. Sebesar itulah status mahasiswa itu. Nah maka ketika kita menjadi seorang mahasiswa itu sayang banget kalau misalnya kita nggak menggunakan status kita sebagai seorang mahasiswa. Dan dimanfaatkan. Betul, jadi mahasiswa yang proaktif itu salah satu hal yang patut kita syukuri juga kayak gitu. Nah maka ini
dimanapun ya teman-teman nanti mungkin akan berorganisasi, dimanapun teman-teman akan beramanah, yang mungkin perlu teman-teman mindset adalah bagaimana akhirnya teman-teman itu bisa memberikan bermanfaatan dan juga berdampak untuk orang-orang sekitar aja gitu, bukan untuk teman-teman sendiri doang kayak gitu. Karena saya rasa cukup egois ketika kita akhirnya hanya berdampak untuk diri kita sendiri tanpa kita memberikan manfaat dan juga dampak untuk orang luas kayak gitu. Bahkan kita mungkin diajarkan juga untuk bisa saling membantu kan. Sekali lagi kita makhluk sosial, sebagai makhluk sosial, maka betul kita harus bisa berdampak untuk orang lain juga kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak cuma di BEM ataupun MTM doang ya, untuk akhirnya wadah-wadah teman-teman bisa berorganisasi ya. Di organisasi lain pun ada kayak gitu. Tapi bagaimana akhirnya teman-teman bisa melaksanakan hal tersebut gitu. Dalam artian teman-teman itu mau untuk berinisiatif, teman-teman mau untuk aktif, teman-teman mau untuk bisa memberikan manfaat gitu. Karena ketika teman-teman hanya bermindset untuk diri sendiri, ya teman-teman hanya akan dapat untuk diri sendirinya aja gitu. Tapi untuk kita ke orang lain yang mungkin nggak dapat gitu. Itu sih palingnya. Oke. Sama ini ya, mau nambahin dikit mungkin. Tadi jadi pikiran ya, tadi mau nambahin dari kelompok. Soal berpikir, salah satu keuntungan kita juga di organisasi itu bisa mikir. Karena gini, organisasi itu kan banyak sekali misalnya dari itu bisa melatih problem solving gitu. Kita jadi mikir tuh, iya kita jadi mikir, jadi gini cara gimana ya, gini. Nah itu merupakan sebuah privilege yang nggak didapat semua orang. Dan kebutuhan akan eksistensi diri. Saya pernah baca tapi saya lupa di mana. Itu merupakan kebutuhan tertinggi manusia. Eksistensi diri. Yang segitiga itu ya. Iya. Segitiga Maslow sih. Iya sih, lupa ya. Iya. Masa segitiga Maslow ya? Iya, nah iya tuh. Jadi kebutuhan manusia tertinggi itu bukan kebutuhan akan minum, tapi eksistensi diri. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Jadi ketika dia itu nggak bisa untuk mengaktualisasi dirinya, nggak bisa mikir kan. Karena ada yang bilang tuh, aku pikir maka aku ada. Siapa sih? Plato ya? Lupa. Iya itu ya. Iya. Kayaknya filsuf deh. Iya. Cara kalian untuk aktualisasi diri tetap mikir. Ya tapi ya kalau kalian nggak mikir, kalau kalian nggak melakukan sendiri, kalian nggak akan bisa jadi manusia sempurna. Kalian tuh nggak berhasil membuat diri kalian sendiri. Itu masalahnya. Nah ini juga nih, ketika kita jadi mahasiswa, kita berorganisasi dan juga berdinamika di kampus, kita akan terjun ke masyarakat itu lebih mudah lagi. Karena tujuan kita akhirnya ditempa di pendidikan, ditempa di organisasi, itu akan untuk terjun ke masyarakat. Jadi kita nih kayak simulasi bermasyarakat tuh nih di kampus. Nah, nanti ketika kita sudah terjun ke masyarakat yang beneran, kita udah punya modal, kita udah punya bekal untuk bagaimana ini bisa berinteraksi dengan masyarakat seperti apa, dan bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang di masyarakat. Gitu. Karena kalau misalkan kita cuman ya untuk diri sendiri mah ya flat aja gitu kan. Tapi ya kita sebagai seorang Islam kan diajarkan untuk bagaimana bisa memberi untuk orang juga kan kayak gitu. Nah, makanya itu yang coba akhirnya kita mindsetkan seperti itu. Berarti sangat menarik batu tadi pesan sama dari Bang Tika dan Bang Akbar. Yang penting teman-teman kenalin diri dulu nih, gimana kira-kira contohnya dan fokusnya kemana, sehingga nanti ketika menentukan apakah mau masuk Ormawa atau Ormawa bisa sesuai dengan minat dan kualitas dari teman-teman. Oke Bang Akbar dan Bang Andika, mungkin itu aja pertanyaan. Terima kasih banyak udah mampir di podcast Sibiru. Semoga nanti kita bisa podcast lagi dan bisa wawancara lagi dan tentang organisasi terutama di UMC. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman semua. Jangan lupa nih tonton dan bersimak. Siapa tahu nanti jadi manfaat buat teman-teman untuk menentukan arah gerak teman-teman ataupun arah kualitas teman-teman yang nantinya untuk modul di MTM ataupun di BEM pun ataupun di organisasi-organisasi. Oke, mungkin saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi dengan saya Rizal di Sibiru, bincang legislatif seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.